Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Nama saya Kak Nikita Dinda dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Balakanda. Nilai moral yang pertama yaitu apapun masalahnya, satu solusinya. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada. Buktinya, seorang raja yang bernama Dasarata melakukan persembahan atau memuja para dewa untuk meminta seorang anak, seperti upacara Agni Hatra putra Kamayatnya. Nilai moral yang kedua yaitu jangan menyimpulkan sesuatu dengan cepat, karena belum tentu apa yang kita pikirkan, kita simpulkan berbeda dengan kenyataan yang diberikan. Contoh, Resi Wiswamitra, ia datang ke kerajaan Ayodhya untuk meminta agar Dasarata meminjamkan putranya yang bernama Rama untuk melindungi upacara sucinya dari gangguan raksasa. Tapi pikiran Dasarata bahwa Resi Wiswamitra ingin mencelakakan Rama. Padahal maksud dari Resi Wiswamitra adalah Rama ingin dikenal baik oleh semua orang dan menjadi kesatria yang mampu membunuh raksasa dari kaki tangan Rawana. Nilai moral yang ketiga yaitu tetaplah memperjuangkan yang patut kita perjuangkan, seperti Rama mengikuti sayembara untuk memenangkan Dewi Sita. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komalina dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pesan moral dalam cerita Ayodhya Kanda. Pesan moral yang disampaikan dalam cerita Ayodhya Kanda yaitu sebuah ajaran yang ada dalam Ramayana. Ini antara lain: 1. Norma-norma etika yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan kandungan etika yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Yang kedua yaitu janji harus ditepati. Dalam Ayodhya Kanda, Dharastra punya 2 janji kepada Kekei dan janji itu ditepatinya. Yang ketiga, seberat apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus tabah menjalaninya. Dalam Ayodhya Kanda menceritakan pengorbanan Rama dan Sita yang harus mengembara selama 14 tahun di hutan, dan dia tidak mau pulang untuk menjadi raja sebelum pengorbanannya selesai. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nitut Ayu Chandra Dewi dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang nilai-nilai moral yang terdapat dalam kitab Aranyaka Kanda. Aranyaka Kanda menceritakan tentang Rama yang menikmati kehidupannya di hutan dengan menemui para petapa sakti dan memohon restu padanya. Di dalam hutan, Rama tidak henti-hentinya menolong para petapa yang tidak habis-habisnya diganggu oleh para raksasa. Jadi nilai moral yang dapat kita ambil dari kitab Aranyaka Kanda adalah kita harus menolong sesama bagaimanapun keadaannya. Karena dengan menolong sesama kita dapat membuat mereka yang kita tolong merasakan senang, dan dengan menolong sesama kita dapat menularkan kebaikan dan sikap berbagi kepada sesama. Hal itu bisa dilihat dari Rama yang memberantas semua raksasa dari kehidupan para petapa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Made Putri Anggreni dari kelas 10 MIPA 1.
mempresentasikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Kiskinda Kanda. Kiskinda Kanda merupakan kanda keempat dari cerita Ramayana. Di sini diceritakan bertemunya Rama dengan Hanuman dan Sugriwa, di mana Rama membantu Sugriwa untuk merebut kerajaannya dari Subali. Kerajaan yang dipimpin oleh Sugriwa, di mana kerajaan yang dipimpin Sugriwa itu bernama Kerajaan Kiskinda. Kemudian setelah Rama berhasil membantu Sugriwa, sekarang giliran Sugriwa untuk membantu Rama untuk menemukan Dewi Sita. Pesan moralnya yaitu sikap tolong-menolong yang dilakukan oleh Rama dan Sugriwa ini menggambarkan bahwa tidak penting seberapa lama kamu mengenal orang itu. Jika dia sedang dalam kesusahan, maka kita harus menolongnya dengan ikhlas tanpa pabrik. Siapa tahu suatu saat nanti pada saat kita sedang kesusahan, maka orang yang kita tolong dapat membantu kita. Dalam cerita ini banyak terdapat nilai positif yang tertanam. Salah satunya yaitu makna persahabatan antara Rama dan Sugriwa yang begitu amat kental. Mereka mencerminkan bahwa di dunia ini sahabat sangatlah penting, dan mereka menunjukkan dua individu yang sangat taat pada Dharma. Kesabaran adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dapat dilihat dari sabarnya Rama menanti berita baik. Tanpa bertindak tidak akan pernah mendapatkan hasil. Dapat dilihat dari tindakan Hanuman yang memberanikan diri melompati lautan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Marleni dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan pesan moral yang terkandung dalam kitab Sundara Kanda. Kitab Sundara Kanda merupakan kanda kelima dari kisah Ramayana yang menceritakan bertemunya Hanuman dengan burung sepati dan terbangnya Hanuman ke Alengka untuk bertemu dengan Dewi Sita, dan dikisahkan juga Hanuman yang membakar Alengka. Pesan moral yang terkandung dalam Sundara Kanda yaitu kesetiaan dari Hanuman terhadap Rama. Ketulusan dan kesungguhan membuatnya bisa menyeberangi hutan yang luas. Di sini dapat kita lihat dengan kesungguhan dan ketulusan, maka segala sesuatu yang mustahil sekalipun dapat dikerjakan. Itulah tadi pesan moral dan sedikit pemaparan saya tentang kitab Sundara Kanda. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Putri Ardiani. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan pesan moral yang terkandung di dalam Yuddha Kanda. Yuddha Kanda ini merupakan kanda ke-6 dalam cerita Ramayana. Baiklah, saya akan menyebutkan nilai moral dari Yuddha Kanda. Nilai moral yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong ini digambarkan pada saat para kera yang bekerja sama untuk bergotong royong membuat jembatan menuju Alengka. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki watak yang jujur, bersih, dan berwibawa. Yang ketiga yaitu kesetiaan. Dewi Sita telah menunjukkan kesetiaannya terhadap Rama. Setelah itu,
Rama, Sita, dan Laksamana pulang ke Ayodhyapura, disertai para bala tentara kera. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Celi Andini. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang nilai moral yang terdapat dalam Kitab Uttarakanda. Kitab Uttarakanda merupakan kitab ketujuh Ramayana. Diperkirakan kitab ini merupakan tambahan. Kitab ini ditemukan pula dalam bahasa Jawa kuno. Nilai moral yang terdapat dalam kitab ini yaitu, sekalipun seorang raja yang gagah, yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, namun ketika orang yang ia cintai membawa aib bagi diri dan keluarganya, ia akan terbelenggu. Sehingga seorang raja sekalipun tak segan mengasingkan istrinya ketika istrinya dianggap sudah tidak suci lagi. Hal ini mestinya tidak patut ditiru dalam menjaga kehidupan kita. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi, Santi, Santi.